Ini bisa dilakukan untuk laki-laki supaya istrinya nanti bisa setia, atau bisa dilakukan para ibu-ibu supaya suaminya juga bisa setia. Nah, supaya rasa sukanya pada wanita lain itu bisa dihapus sama yang kuasa, seperti itu. Caranya langsung saja ya, Mbak. Ya. Caranya kita hidupkan lilin dulu. Jadi namanya orang nanti saya samarkan ya, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat YouTuber, subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya kedatangan tamu dari para penonton YouTube saya. Mbak siapa ini namanya? Ika Arya Mestiwi. Ika? Ika Arya Mestiwi. Iya. Mbak, kok kenapa kok ya lihat YouTube saya terus ingin langsung ketemu saya? Ada apa ini? Inilah, saya ini terawal melihat YouTube-nya Mas Ferdi ini tertarik karena ilmunya itu tentang doa-doa. Ya, tentunya ilmu doa itu tidak menggunakan bunga, minyak dan lain, tidak hanya doa saja. Dan doa itu kita mohon langsung kepada yang kuasa. Jadi ilmu doa itu dengan keyakinan kita, dengan kita itu sering dekat sama yang kuasa, berdoa, sholat, itu apapun doa kita akan dikabulkan. Saya itu ingin tanya gitu Mas, dengan doa itu apa bisa membuat pasangan kita, suami kita itu tidak bisa tertarik dengan wanita lain dan tidak suka dengan wanita lain? Kecuali Mbak gitu ya. Oh iya. Bisa. Jadi memang setiap manusia itu ada tombolnya. Ketika kita tombol ini, maka ini akan terjadi. Nah, tombol itu yang tahu adalah yang kuasa, dan kita hanya meminta untuk tidak mengaktifkan tombol itu. Tombol perselingkuhan ya, bisa suka dengan bukan mukrim, bukan pasangannya bisa suka. Itu memang setiap laki-laki sebenarnya punya sifat-sifat seperti itu. Ketika ada wanita cantik yang lebih dari istrinya, pasti dia punya rasa suka. Dan di situ yang mengendalikan hanya iman saja. Kalau suaminya Mbak itu beriman, pasti dia tidak akan tergoda. Seperti itu. Gimana ini? Mau tanya hanya doanya atau langsung dipraktekkan? Ya doanya, ya caranya gimana Mas? Mas Ferdi? Iya. Mbak rumah tangga berapa tahun? Dari 2005 berarti. Ya, anaknya berapa? 2. Anaknya 2. Sayang ya kalau nanti suatu saat di tengah jalan Iya. tiba-tiba suaminya menoleh pada wanita lain ya, sayang sekali ya. Itu ada sesuatu yang dipadamkan pada sifat orang itu, atau bujukan setan yang membuat orang itu bisa suka dengan wanita lain selain pasangannya. Mas ada lilin Mas? Ya. Coba saya praktekkan dengan lilin. Ada ini. Caranya kita menggunakan media lilin, Mbak, untuk memadamkan sesuatu yang ada pada suami kita, istri kita. Itu bisa dilakukan untuk laki-laki atau perempuan, supaya rumah tangganya menjadi langgeng, tidak ada perselingkuhan, tidak ada cemburu-cemburuan seperti itu ya. Ini bisa dilakukan untuk laki-laki supaya istrinya nanti bisa setia, atau bisa dilakukan para ibu-ibu supaya suaminya juga bisa setia. Nah, supaya rasa sukanya pada wanita lain itu bisa dihapus sama yang kuasa, seperti itu. Caranya langsung saja ya Mbak. Ya. Caranya kita hidupkan lilin dulu. Jadi namanya orang nanti saya samarkan ya Mbak. Kalau saya ibaratnya saya dengan istri saya ibaratnya seperti itu. Saya menghapus warna mana yang ada pada istri saya yang bisa menyukai laki-laki lain. Ini praktek saya maksudnya. Nanti Mbaknya bisa pakai nama suaminya. Sebenarnya doa apapun ini ketika kita lakukan dengan benar caranya,
dan benar kepada siapa kita meminta, sebenarnya terkabul, Pak. Gini. Yang pertama, fokus pikiran kita ke wajah istri kita atau suami kita. Kita fokus. Nah, kalau istrinya pasti setiap hari ketemu, sering ketemu, pasti bisa fokus dengan wajah istrinya. Fokuskan ke nyalanya lilin ini. Nah, setelah fokus baru baca doa. Nah, doanya nanti bisa dipraktekkan ya. Doanya tidak terlalu banyak, hanya doa. Jangan gini. Kita fokuskan pikiran kita ke api dan kita bayangkan wajah istri kita itu di api itu. Setelah itu kita minta pada yang kuasa. Gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, atas izin Rasulullah, dengan doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, saya mohon buatlah istri saya itu tidak bisa menyukai laki-laki lain kecuali saya, suaminya. Hilangkanlah rasa nyamannya istri saya kepada laki-laki lain, rasa cintanya, rasa sukanya, rasa sayangnya, hilanglah. Perantara dari lilin ini yang saya padamkan, padamlah saat itu juga rasa-rasanya pada wanita lain, nyaman-nyamannya pada wanita lain. Dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur gaibnya istri saya yang bernama Susi, saya memohon padamlah rasa-rasa nyamannya pada laki-laki lain, rasa cintanya pada laki lain, rasa sukanya pada laki lain, dan hasratnya pada laki-laki lain. Padamlah dengan berbarengnya lilin ini. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israel, ya sahabat Nabi, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, mohon bantulah saya memadamkan rasa-rasa itu yang kepada istri saya. Padam. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan sebelum memadamkan, bayangkan wajah istri kita ya. Kita padamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan matinya lilin ini, padamlah rasa-rasa yang ada di hati istri kita atau suami kita yang suka terhadap laki-laki lain atau wanita lain. Itu akan padam saat itu juga. Kenapa medianya lilin? Artinya lilin itu murup artinya urip. Jarang murup ya urip. Seperti itu. Artinya mati ya mati. Artinya simbol kehidupan. Benar. Lilin itu. Seperti itu. Jadi apalagi yang ditanyakan, Mbak? Kalau untuk doanya itu harus malam hari apa siang hari, apa dilakukan apa enggak itu waktunya? Nah, jenengan harus mencari waktu yang baik untuk melakukan itu. Jadi ketika kita minta pada yang kuasa itu langsung cepat direspon sama yang kuasa. Itu waktunya adalah ibaratnya jam-jam tertentu itu yang paling doa itu paling cepat dikabulkan sama yang kuasa adalah setelah maghrib. Dan yang kedua adalah tengah malam. Nah, waktu itu sering dimanfaatkan orang untuk pengasihan, dilakukan pengirimannya adalah setelah maghrib. Bisa juga dilakukan setelah jam 12 malam, seperti itu. Atau bisa juga ini dilakukan ketika jam 12 itu mau geser pantomnya, itu jam 12 pas kita mulai lakukan ini, pas gesernya itu maksudnya supaya ada peralihan sifat yang kurang baik pada istri kita atau suami kita bisa bergeser sak gitu dengan ritual kita nanti ini. Nah, karena pas pergantiannya jam 12 malam itu pas waktu mau gesernya itu, makanya kalau di Jawa dikatakan itu sirep kayon.
seperti itu. Di Jawa diarani sirep kayon. Sirep kayon ini waktu itu pas saat itu juga para malaikat, para nabi, para wali menyaksikan pergantiannya hari itu, seperti itu. Nah ini bisa dipraktekkan dimanapun berada, termasuk dilakukan ibu-ibu, silakan yang mau melakukan ini untuk suaminya. Dan motivasi ini bagus sekali, kalau mbaknya mau tanya soal ini bagus sekali, karena doa ini nanti kalau dipelajari ini bisa memotivasi orang banyak, bisa mengurangi angka perselingkuhan se-Indonesia, bahkan kalau ditonton oleh negara lain. Nah ini suatu hal yang bagus, menarik seseorang, merubah seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik gitu. Jadi supaya nanti rumah tangganya bisa langgeng, bisa lancar, bisa damai, mulai anak kita kecil sampai besar nanti sampai punya cucu tetap rukun, supaya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu kita, yang menghantui istri kita atau suami kita gitu. Jadi ini boleh dipraktekkan oleh siapapun. Cara-cara ini hanya mudah, tidak usah tirakat, tidak usah pakai bunga, tidak usah pakai minyak-minyak ya. Hanya dengan media lilin ini simbol kehidupan. Ketika kita nyalakan akan hidup, ketika kita matikan akan mati. Itu salah satu permohonan kepada Yang Kuasa yang perantanya dari lilin. Seperti itu. Ada juga kalau spiritual itu pakai dengan bunga, pakai dengan minyak, seperti itu. Tapi ilmu doa itu fokus pada hanya doa, dan medianya itu media yang tidak angker-angker. Terus gimana Mbak? Sudah cukup saja. Sudah. Terima kasih. Ketika lihat YouTube saya itu sudah tidak penasaran ya. Ketemu langsung dengan saya, sharing dengan saya, gimana sebenarnya, apakah ilmu doa itu bisa berbagai macam dilakukan, bisa. Makanya dalam channel saya itu semua yang bahas adalah soal kehidupan dan cara mencari solusi. Masalah gimana caranya mendapatkan solusi, masalah apapun kehidupan. Bagi yang ingin ketemu langsung dengan saya seperti banyak ini, ingin tahu langsung dengan saya, langsung sharing dengan saya persilahkan, baik di komentar ataupun ketemu saya langsung. Nanti langsung saya respon komentar-komentarnya, atau request lewat komentar, nanti langsung saya respon dan akan saya tanggapi. Saya buat video seperti yang Anda pesan, seperti itu. Soal apa, masalah apa, silahkan request di komentar, nanti saya praktekkan dan cara-caranya, seperti itu. Terima kasih Mbak sudah menunggu saya, sudah menganggap saya saudara. Terima kasih sudah dapat masukan. Karena yang saya cari itu adalah saudara. Karena makanya saya bagi-bagikan supaya dipelajari, itu supaya kita banyak saudara. Ya sudah, kalau gitu sudah tahu caranya buat doa untuk supaya suami saya tidak suka dan tertarik pada wanita lain. Saya terima kasih sama Mas Septi, makasih banyak sudah memberitahu doa dan caranya. Terima kasih. Makasih ya Mas Septi. Ya sama-sama. Sekian bincang-bincang saya sama mbaknya tadi yang penasaran dengan ilmu-ilmu saya, ilmu doa. Ternyata bisa juga untuk menghilangkan sifat-sifat yang ada pada pasangan kita yang bisa menyukai orang lain, seperti itu. Sekian saya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan bila ada kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara semua, ambil sisi positifnya saja dan hilangkan sisi negatifnya, karena ini hanya berbagi. Yang menurut Anda baik dilakukan silahkan dilakukan, yang merasa tidak baik dilakukan jangan dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.